Para muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman Raja Fir'aun yang menguasai negeri Mesir. Waktu itu Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Perintah tersebut dikeluarkan karena takwil ahli nuzum terhadap mimpi Raja Fir'aun yang menyatakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang setelah dewasa akan menghancurkan kekuasaan Raja Fir'aun. Pada waktu itu, seorang wanita dari Bani Israel yang bernama Yukubat melahirkan seorang bayi laki-laki. Agar tidak dibunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Yukubat agar ia menghanyutkan bayi ke dalam sungai Nil. Kemudian bayi itu dimasukkan ke dalam peti, lalu dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, peti tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah sewaktu ia mandi di tepi sungai Nil. Lalu Aisyah segera menggendong bayi itu ke istana. Setelah melihat bayi itu, Fir'aun langsung mengambil pedangnya. "Apa yang akan tuanku lakukan?" tanya Aisyah. Lalu Fir'aun pun berkata, "Akan kubunuh," kata Fir'aun. Lalu Aisyah pun menjawab, "Masa bayi tak berdaya ini engkau takuti? Apalagi yang mengasuhnya kita. Ada-ada saja tuanku ini." Kata Aisyah kepada suaminya, "Kita kan belum mempunyai anak. Sebaiknya bayi ini kita angkat sebagai anak." Raja Fir'aun kemudian memberi nama Musa, yang bagaimana artinya mu itu air, sa itu pohon. Dinamakan demikian karena Musa ditemukan dari air dan pohon. Akhirnya datang di mana saat Nabi Musa ingin menyusu. Nabi Musa menangis. Aisyah memerintahkan mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Musa kecil ini. Namun setiap datang wanita yang ingin menyusuinya, Musa kecil ini selalu menolak dan menangis terus-menerus tidak henti-hentinya. Akhirnya ditemukan seorang wanita yang bernama Yukubad. Kepadanya ditawarkan untuk dapat menyusui anak bayi ini. Yukubad diingat akan anaknya, lalu katanya, "Aku bersedia menyusuinya." Lalu Yukubad dibawa ke istana oleh Haman, kepala rumah tangga istana Fir'aun. Di istana, Nabi Musa dicobanya disusukan dan ia menyusu dengan lahap. Kemudian gembiralah Aisyah istri Fir'aun ini. Musa semakin besar, ia telah pandai berjalan. Umurnya waktu itu kira-kira 3 tahun. Aisyah semakin sayang kepadanya. Begitu pula Fir'aun. Pada suatu hari, Raja Fir'aun menggendong Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba janggut Fir'aun direnggut oleh Musa kecil ini. Ia berteriak kesakitan, "Wahai istriku, barangkali inilah anak yang akan menjatuhkan aku dari kerajaanku." Nabi Musa diletakkannya, ia segera mengambil pedang hendak membunuhnya. Lalu istrinya pun tahu. Dia pun berkata, "Sabarlah tuanku, anak sekecil ini tahu apa? Dia kan belum berakal." Raja Fir'aun pun menjawab, "Belum berakal katamu, tetapi janggutku direnggut, kepalaku terasa mau pecah karena sakit. Kebetulan di dekat tempat itu ada bara api. Dibiarkanlah Musa berjalan ke dekat bara api itu. Setelah dekat, bara itu diambilnya dan langsung dimasukkan ke mulutnya. Nabi Musa pun menjerit karena panas. Coba lihat dan perhatikan tuanku. Kalau dia telah berakal, pasti bara itu tidak dimakannya," kata Aisyah sambil memeluk Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pun menangis karena menggigit bara panas itu. Hal ini mengganggu lidah Musa untuk berbicara sampai besar. Sebagai putra kesayangan Fir'aun, di mana-mana Nabi Musa dihormati oleh orang. Ia dibolehkan pergi kemana-mana sampai di luar istana pun. Pada suatu hari, Nabi Musa berjalan-jalan di kota dan penduduknya tidak mengenali Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia bertemu dengan 2 orang yang sedang berkelahi. Salah seorang di antaranya adalah orang Bani Israel, sedangkan yang satunya lagi adalah bangsa Kipti. Nabi Musa berusaha mendamaikan antara keduanya, tetapi orang Kipti tidak mau berdamai.
Lalu Nabi Musa memukulnya sekali pukul dan seketika orang itu mati. Nabi Musa sangat menyesali peristiwa ini, lalu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sungguh Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah dengan sekonyong-konyong kepada Musa alaihissalam seorang laki-laki dan memberitakan, "Hai Musa, sesungguhnya Raja Mesir telah sepakat hendak membunuh kamu, karena mereka mengetahui rahasiamu, yaitu membunuh orang. Maka lekaslah lari dari negeri ini. Sesungguhnya saya hanya memberi peringatan saja." Lalu keluarlah Musa alaihissalam dari kota dengan penuh kekhawatiran. Setelah ia meninggalkan negeri Mesir, kemudian kemanakah ia akan pergi? Di tempat manakah ia akan dituju? Padahal ia belum tahu daerah yang dapat dijadikan perlindungan. Maka larilah ia menurut kakinya saja yang tidak tentu arahnya. Di waktu beliau berlari meninggalkan Mesir, sering melihat ke belakang karena terasa ada orang yang mengikutinya. Dan pada sore harinya beliau berhenti di bawah pohon kayu di daerah Madian. Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, semoga Allah menunjukkan jalan yang benar. Sewaktu Nabi Musa alaihissalam berhenti atau berteduh di pohon, beliau melihat serombongan orang yang akan meminumkan ternaknya, yaitu ternak kambing. Karena di sana terdapat mata air, untuk mendapatkan air mereka saling berebutan. Dan di antara mereka terdapat dua anak gadis yang sedang menunggu sampai selesainya orang laki-laki itu yang mengantri itu. Nabi Musa alaihissalam menolong dua gadis yang bersaudara itu untuk meminumkan kambingnya. Dan setelah selesai, beliau pun duduk di tempat semula. Kemudian salah seorang dari kedua perempuan itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, berjalan perlahan-lahan dengan perasaan malu. "Kata bapakku mengundang Tuhan karena ia hendak membalas kebaikan Tuhan." Lalu Nabi Musa tiba di hadapan ayah anak gadis itu yang bernama Nabi Syu'aib. Lalu Nabi Musa alaihissalam pun menceritakan kisahnya dari awal sampai akhir. Maka kata Nabi Syu'aib alaihissalam, "Janganlah engkau takut, engkau terlepas dari kaum yang zalim." Selesai pembicaraan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Syu'aib, kemudian anak perempuannya meminta kepada ayahnya agar ia dijadikan sebagai pekerja di rumahnya.